Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aldi Wahyudi. Kali ini saya akan bahas tentang NTP dan NAT. NTP sendiri berfungsi untuk menyamakan waktu pada router dengan waktu yang ada di internet. Sedangkan NAT berfungsi agar komputer klien dengan IP private dapat tersambung ke jaringan internet. Agar lebih jelasnya lagi, kita lihat topologinya. Jadi, untuk topologi seperti ini teman-teman. Untuk router bisa menggunakan router OS atau router board. Pada port 1 akan tersambung ke ISP dan port 2 terhubung ke komputer klien. NAT digunakan untuk mentranslasi IP address komputer klien agar bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi, paket yang dikirim dari komputer klien akan dirubah paket headernya menggunakan header router sehingga paket tersebut dapat diteruskan ke jaringan internet. Jadi, di router paket data mengalami perubahan header. NAT digunakan karena IP versi 4 yang jumlahnya terbatas. Agar router dapat terhubung ke internet, harus ada IP address router, IP gateway, dan IP DNS server. Untuk perangkat komputer juga harus memiliki IP address, IP gateway, dan IP DNS server. IP gateway dipasang agar paket data bisa melewati router. Karena sebagai identitas perangkat, IP DNS dipasang sebagai server domain saat mengakses internet. IPSP dari lab adalah 10.10.10.254. Adapter pertama yang terhubung ke ISP kita pasang 10.10.10.1/24. Adapter kedua yang terhubung ke jaringan LAN 192.168.100.1/24. IP komputer bebas sesuai range IP subnet dari router. IP gateway router adalah IP yang terpasang pada model ISP yaitu 10.10.10.254. IP DNS menggunakan 10.10.10.254 dan IP DNS eksternal yaitu 8888. Ini adalah DNS Google. Jika router sudah tersambung ke internet, maka router dapat disetting NTP client. NTP digunakan untuk menyamakan waktu pada router dengan waktu yang ada di internet. Untuk pengaturan pada komputer klien, IP address 192.168.100.2/24, IP gateway 192.168.100.1, dan IP DNS 10.10.10.254 dan 8888. IP gateway ini adalah IP yang terpasang pada router yang mengarah ke komputer. IP DNS kita samakan dengan IP yang terpasang di router. IP DNS ISP dan IP DNS eksternal dari Google. Jika IP address sudah sesuai dan IP gateway dan DNS sudah terpasang, maka perangkat sudah dapat tersambung ke internet. Sekarang kita mulai konfigurasi Mikrotik router OS. Buka VirtualBox. Langkah ini digunakan untuk router OS, sedangkan router board bisa melanjutkan mulai dari tahap Winbox. Buat project baru. Mikrotik NAT. Memory size 512 MB. Memory VDI. Pilih dynamical allocated size. Harddisk pilih 2 GB. Atur file ISO atau master dari router OS Mikrotik. Kemudian kita atur adapter jaringan sesuai topologi. Adapter pertama terbreaks, artinya router tersambung langsung ke jaringan fisik ISP. Untuk mengecek adapter yang tersambung ke kabel ISP, bisa dengan cara mencabut kabel dari ISP. Bila silang,
maka adapter tersebut yang tersambung ke ISP. Sesuaikan nama adapter dengan yang diadapter. Untuk adapter kedua, kita pilih host only adapter agar komputer host terhubung ke router OS virtual. Jalankan router virtual. Sekarang memulai langkah instalasi. Pilih A pada keyboard untuk memilih semua paket aplikasi. Pilih N atau Y. Kemudian pilih Y untuk memulai tahap instalasi. Tunggu sampai tahap instalasi selesai. Hilangkan centang untuk melepas master file router OS. Tunggu proses loading pertama perangkat routernya. Ini adalah layar pertama jendela dari router Mikrotik. Login sebagai admin. Password kosong, jadi silahkan langsung enter saja. Untuk lisensi, bisa pilih N. Langkah pertama, kita ganti nama dari Mikrotiknya. System Identity Set Name. Nama router misal sekapat. Mengatur password untuk login. Set user admin password. Kemudian masukkan passwordnya. Bila sudah selesai, sekarang saatnya meremote router melalui aplikasi Winbox. Jika teman-teman menggunakan router board, bisa melanjutkan tahap Winbox ini setelah menyambung kabel sesuai topologi. Pilih Next Board. Kita refresh. Pilih list router terdekat. Teman-teman bisa pilih login melalui MAC address atau IP address. Pilih router dengan MAC address sesuai nama router yang telah kita buat sebelumnya. Login sebagai admin dan password yang telah dibuat sebelumnya. Langkah pertama, mengatur interface dari adapter. Buka interface, kemudian rubah nama interface-nya. Defaultnya adalah Ether 1 dan Ether 2. Dirubah menjadi Ether 1 ISP. Dan yang kedua, LAN. Ether 1 ISP adalah adapter yang kita atur sebelumnya yang tersambung ke arah ISP. Dan LAN adalah adapter yang tersambung ke jaringan LAN atau komputer klien. Langkah kedua, konfigurasi IP address. IP kemudian address tambahkan baru. (10.10.10.1/24) Interface adalah Ether 1 SP. Pilih OK.
Langkah ketiga, kita mengatur IP gateway atau router. Dan IP gateway 10.10.10.254. Langkah keempat, kita mengatur IP DNS. Masukkan IP DNS dari ESP 10.10.10.254, tambahkan DNS eksternal 888, centang allow remote request. Semua pengaturan IP sudah terpasang, seharusnya router sudah bisa terhubung ke internet. Kita bisa cek di Neo Terminal. Masukkan ping 10.10.10.254 untuk cek koneksi ke modem atau router ESP. Sudah berhasil tersambung, berarti tidak ada masalah jaringannya. Ping Google untuk mengecek koneksi jaringan dari router ke internet. Oke, berhasil. Router sudah berhasil tersambung ke internet. Langkah kelima, konfigurasi NTP. Fungsinya agar waktu router sesuai dengan waktu di internet. Sistem, NTP client, centang enable. Masukkan IP NTP servernya, IP primary, dan IP secondary. Mode pilih unicast, kemudian apply. Tunggu hingga keterangan time set atau synchronization. Oke, berhasil. Buka sistem, kemudian clock. Untuk mengatur settingan waktu pada router time zone, pilih Asia Makassar sesuai regional tempat kalian. Pilih apply. Pastikan waktu di router sesuai dengan waktu jam kalian sekarang. Kita sudah berhasil mengatur NTP pada router. Langkah ke-6, kita menambahkan IP address ke jaringan LAN. IP-nya 192.168.100.1/24. Interface pilih Ether 2 LAN. Apply OK. Langkah berikutnya, mengatur IP yang ada pada komputer. Adapter yang kita digunakan yaitu yang virtual host only network.
karena kita menggunakan router OS. Untuk yang menggunakan router board, silahkan menggunakan adapter yang terhubung ke komputernya. Atur IP versi 4. IP gateway 192.168.100.1. IP DNS 10.10.10.254. Alternatifnya 8888. Lalu oke. Pastikan pengaturan IP sudah sesuai. Cek pada detail properties IP komputer harus sudah berubah sesuai yang diatur. Pengaturan IP pada komputer sudah berhasil. Sekarang kita uji coba jaringan pada komputer. Buka command prompt. Ping 192.168.100.1 untuk cek koneksi dari komputer ke router. Koneksi berhasil, artinya pemasangan kabel adapter dan IP sudah sesuai. Ping ke SP. Ternyata tidak tersambung. Ping Google.com. Ternyata juga tidak dapat tersambung. Koneksi gagal. IP firewall NAT kita buat baru chain, yaitu SRNAT, SRCNAT, SRC address atau asal sumber paket bisa kita kosongkan atau isi dengan IP network 192.168.100.0/24. Out interface header 1 ESP. Ini adalah arah keluar paket data ke ESP. Action, pilih masquerade atau disamarkan. Beri tanda komentar. Sekarang kita uji coba pada komputer. Ping ke SP. Sudah dapat tersambung. Berikutnya coba akses ke jaringan ke Google. Oke, ternyata sudah berhasil. Coba buka browser agar lebih mantap. Kita buka website sekolah. Berhasil terbuka. Jadi seperti itu pengaturan untuk internet gateway pada router Mikrotik. Semangat belajar ya. Demikian video dari saya. Ayo berangkat beli mangga mana lagi. Tetap sehat biar bisa jumpa lagi.